Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk teman pemilih semuanya. Pada siang hari ini, senang sekali saya, Purwanti Juliwardandi, kembali bersua dengan teman pemilih semua di dalam acara Jumpa Kita yang merupakan inovasi dari KPU Kota Magelang di dalam menyampaikan informasi pemilu dan kepemiluan serta informasi lain yang berguna bagi teman pemilih semuanya. Teman pemilih, saat ini telah hadir bersama saya siang hari ini Mbak Vida Nastiti dari Mavindo yang akan berbincang-bincang seputar bagaimana berita hoax ya di saat pemilu dan pemilihan ini marak beredar dan bagaimana kemudian Mavindo ini mempunyai satu upaya untuk bisa meredam berita-berita itu. Selamat siang Mbak Vida Nastiti. Selamat siang Mbak Pur. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu dan harus semangat ya. Iya, Mavindo nggak boleh kendor ya. Harus selalu semangat, selalu memberikan edukasi. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kami melanjutkan, kita pada saat ini memang berada di dalam pandemi COVID, tetapi alhamdulillah kita dalam keadaan sehat dan kita lihat di sini ini kita sudah ada dengan prokes yaitu menjaga jarak. Jadi mungkin bisa kita melepas masker ya Mbak Vida. Oke. Ini sudah aman ya Mbak Vida ya? Insya Allah. Ada aman ya insya Allah. Ya Mbak Vida, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini nanti berbincang tentang berita hoax dan sebagainya, silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini supaya teman pemilih ini lebih mengenal ini Mbak Vida ini siapa. Monggo silahkan. Terima kasih Mbak Pur. Halo teman pemilih, sahabat pemilih. Saya adalah salah satu pengurus di Mavindo Magelang Raya yang kebetulan dalam hal ini pernah mendapatkan pelatihan cek fakta atau menjadi fact checker daerah. Nama saya Vida Nastiti. Semoga saja nanti saya bisa bersama-sama dengan KPU untuk mengawal pemilu kita untuk menjadi lebih lancar, sukses dan amin, amin. Doa kita semua ya Mbak Vida. Siap. Ya Mbak Vida, ini menarik ya. Di episode sebelumnya ini kan sudah disampaikan Mavindo ini apa begitu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan lebih memperdalam ini, lebih menajamkan kaitannya dengan KPU ini. Nah, kita sebentar lagi akan mempunyai satu event besar ya. Di tahun 2024 ini kita akan ada dua event besar. Yang pertama ini nanti di tanggal 14 Februari 2024 kita akan pemilu serentak ya. Pemilu serentak, kemudian nanti di 27 November 2024 kita akan ada pemilihan kepala daerah. Nah, ini pasti akan seru nanti ngobrol tentang pemilu dan pemilihan, apalagi sebenarnya masih jauh tetapi kayaknya sudah agak-agak bagaimana begitu ya Mbak. Betul. Gimana nih Mbak Vida melihat ini sebagai Mavindo ini? Ini sepertinya sudah pasti ada sesuatu itu. Iya betul. Jadi buat kami event nasional seperti pemilu ini, pemilihan legislatif maupun pilkada ini merupakan persiapan tersendiri, membutuhkan persiapan tersendiri buat Mavindo karena ini juga ajang perang kami. Anda para supporter maupun para pelaku pemilu ini berusaha mungkin untuk menaikkan informasi semaksimal mungkin dan kami menjadi bukan wasit sih sebenarnya tapi penyaring. Kadang-kadang mungkin sedikit nyentil, jangan hoax dong gitu. Jadi kami pun juga mempersiapkan diri, mempersiapkan seluruh SDM kami untuk bersiap dengan event nasional ini nanti. Semoga saja kami tidak keteteran dalam mengikuti perkembangan dan melihat bahwa sekarang ini nanti kan pemilu 2024 ini adalah pemilu yang luar biasa, di mana untuk pilihan kepala daerah adalah dan pemilihan presiden ini merupakan bargaining lah buat para kontestan, bahkan mungkin karena sama-sama adalah baru bisa jadi nanti akan ada persaingan luar biasa merebut suara dan bukan hanya di dunia nyata tetapi saya yakin permainan di dunia internet, di dunia netizen ini akan sangat luar biasa sekarang. Belum lagi ditambah dengan
sekarang ini para netizen udah makin cerdas dalam mengunggah sebuah menyampaikan informasi. Ya, iya. ketika informasi ini kemudian menjadi benar gitu, ini sudah cukup. Ingat aja, kekuatan netizen adalah kekuatan yang luar biasa. Kita bisa melihat bahwa kekuatan netizen di Indonesia ini bahkan bisa mempengaruhi bukan hanya masyarakat Indonesia tapi dunia. Bagaimana beberapa tokoh di luar negeri pun akhirnya harus kalang kabut kalau udah berhadapan dengan kekuatan netizen di Indonesia. Dan inilah yang perlu menjadi modal kami nanti untuk ini harus kita antisipasi seperti itu. Menarik sekali karena memang kalau melihat perkembangan dunia ya, otomatis tadi disampaikan Mbak Vida ini apalagi di dunia maya gitu ya. Perkembangan informasi teknologi yang sungguh luar biasa, perkembangan dunia digital yang memang bahkan sudah sulit untuk mengawal ketika ini sudah berita ini sudah naik ke mana dunia maya, ini akan sulit sekali untuk membendung begitu. Kecepatannya kecepatan cahaya melebihi kayaknya. Jadi terkait ini kembali lagi untuk persiapan pemilu ini Mbak Vida, kan berkaca dari apa yang sudah kita alami ya di pemilu 2019 yang memang luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan kalau mungkin ini dihitung tahun ini kan sekarang 2019 ya, besok 2024. Ini akan ada 5 tahun ya. Tentu di dalam tahun berjalan ini perkembangan informasi, perkembangan teknologi sungguh luar biasa. Kami amati ini yang pertama banyak hoax ya terkait kotak suara. Mungkin ini Mbak Vida juga lebih paham ini seperti apa ketika pemilu kemarin luar biasa. Terkait kotak suara, kemudian surat suara yang kemarin ada informasi 7 kontainer ini sudah dalam posisi coblos untuk salah satu paslon. Walaupun sebenarnya kalau kemarin dikaji ini pada saat hoax pencoblosan surat suara yang 7 kontainer ini, surat suara bahkan belum dicetak, masih dalam proses lelang begitu ya. Jadi bagaimana ini Mavindo melihat ini gitu loh, hoax-hoax di 2019 yang marak begitu ya. Iya. Jadi pada waktu 2019 kami sudah melakukan screening terhadap hoax yang muncul ya. Data yang kami miliki 2018-2019 itu dalam 1 tahun itu ada 930-an hoax. Bisa dibilang dalam 1 hari itu ada 3 hoax yang disebar. Dan 50%, sekitar 49,97%-an itu adalah hoax politik. Sementara yang 12%-an, sekitar 11,9% itu hoax agama. Hoax politik yang mendominasi memang sepertinya hangat-hangatnya karena memang menjelang pemilu. Dan yang luar biasa, hoax ini nggak cuma menyerang sebatas hoax kepada caleg aja, tetapi badan negara yang merupakan penyelenggara pemilu ini juga mendapatkan serangan. Jadi sebagai bentuk untuk delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu, mereka melakukan serangan yang luar biasa. Dan ini pun bukan hanya sekali, biasanya akan didaur ulang menjelang detik-detik pencoblosan. Berarti ini memang mereka strategi ditambah sekali gitu ya, iya. Frekuensinya. Iya, gitu. Bahkan kemudian ada semacam tambahan bumbu lah kalau orang-orang bilang, ada lagi tambahan apa, seolah-olah seperti penemuan informasi baru. Padahal sebenarnya adalah daur ulang yang hanya merubah narasi. Ada yang juga kemudian hoaxnya itu dikompilasi dari beberapa hoax, kemudian langsung melakukan hantaman, misalkan apakah kita mau percaya sama KPU dengan ini, itu semuanya hoax. Tapi dengan narasi yang sedemikian, framingnya itu menjatuhkan dan mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Otomatis bagi beberapa orang yang tidak mau melakukan cek fakta, tidak memiliki literasi digital yang bagus, mereka tidak berpikir kritis, maka akan mudah sekali termakan oleh hoax. Jadi langsung berpikiran, oh ini KPU benar ya begini gitu ya. Melihat hasil kemarin ya, atau kalau bilang hasil melihat apa perjalanan Mavindo kemarin dalam mengawal pemilu, kemudian melakukan klarifikasi, kami pun juga tidak kemudian mudah karena yang kita hadapi ini adalah kelompok yang memang memiliki maksud tertentu. Untuk menjelang pemilu yang akan datang ini,
kami pun sudah mulai membekali para cek faktanya di bidang di daerah terutama, karena kami juga di daerah-daerah itu di kota-kota perwakilan itu juga harus memiliki cek fakta. Saya menjadi salah satu yang ikut pelatihan untuk mewakili Magelang. Kami bahkan sampai dilatih untuk melihat deepfake yang menyangkut video. Jadi ada video-video yang kemudian mulutnya dirubah. Mungkin yang biasa main Wimbo, halo para Wimbo, netizen, membuat bisa foto seolah-olah bisa menyanyi dan sebagainya. Maaf loh, itu bagi baby boomer, bagi eyang-eyang kita itu benar. Itu seolah-olah ini kan ada videonya, benar-benar kok mulutnya ngomong. Beliau-beliau ini nggak paham. Nah, saya selalu merangkul, mengajak semua masyarakat, terutama para generasi muda, milenial maupun generasi X, Y, dan sebagainya untuk bergabung. Ayolah, jangan diam, jangan apatis terhadap pemilu. Karena apatis terhadap pemilu itu tidak ada manfaatnya. Kita harus membuat generasi yang benar-benar peduli. Dan peduli inilah salah satunya adalah dengan menangkal hoax, dengan mau belajar, mau mengetahui seperti apa sih teknik-teknik untuk cek fakta, sehingga panjenengan semua itu tidak menjadi terjebak ya di dalam betul. satu paling tidak bisa mengedukasi. Luar biasa, bagaimana tadi disampaikan Mavindo ini mengawal pemilu kemarin di 2019 yang memang luar biasa. Dan memang dari apa yang saya baca ini Mbak Vida ya, Mbak Vida ini sampai dengan antara Agustus 2018 sampai dengan 25 April 2019 dari Kominfo ini teridentifikasi ada 1.645 hoax yang terkait pemilu. Ini kan luar biasa ya Mbak Vida. Tadi Mbak Vida 900, ternyata ada juga di Kominfo ini teridentifikasi 1.645 hoax. Nah, bagaimana ini mungkin bisa disampaikan dari Mavindo ini, kan hoax ini banyak ya, bagaimana masyarakat ini kemudian bisa membedakan ya, cara masyarakat ini supaya cerdas, supaya nanti ikut berpartisipasi di dalam menangkal berita-berita hoax terkait dengan pemilu ini. Mungkin bisa tips atau trik bagaimana ini mungkin bisa disampaikan Mbak Vida. Baik, kalau untuk melakukan cek fakta atau cek fakta sederhana istilahnya kalau saya bilang ya, untuk melihat apakah sebuah berita itu hoax atau tidak, maka kita bisa menggunakan banyak tools. Satunya memang adalah tools yang dimiliki oleh Mavindo. HBT namanya, bisa dicari di HBT ya. HBT, Hoax Booster Tools. Ini adalah salah satu tools gratis buatan dari Mavindo. Bisa di-download di mana? Bisa di-download di Google Play Store. Kemudian ada juga di Apple untuk Android. Ya, untuk iOS juga sudah ada. Jadi panjenengan bisa nanti langsung mendownload, kemudian searching menggunakan beberapa platform yang ada di dalam. Ada yang menggunakan mesin pencarinya Google dengan Google Search Engine, Google Anti-Hoax Search Engine. Jadi AC ini Anti-Hoax Search Engine milik Google ini bisa melakukan penyaringan terhadap berita-berita yang akan kita cari. Kemudian juga ada menggunakan Google-nya, alat pencarinya dari Mavindo itu sendiri. Di situ ada semuanya, udah lengkap sebenarnya. Kita bisa mencari mulai dari gambar menggunakan Google Reverse Image. Oh, bisa ya. Betul, jadi, bisa. Gambar. Video ada. Ini secara teknis ini mungkin ya sedikit supaya teman pemilih juga paham ini. Betul. Bisa mencari. Ini secara teknis, misal di gambar untuk berita hoax, suatu berita hoax gitu ya, kemudian dicari. Misalkan kita mendapatkan foto ya, taruhlah kita mendapatkan informasi foto. Ini adalah kerusuhan di sini pasca sini, misalkan seperti itu ya, menjelang pemilu ini gitu kan. Maka kita ambil fotonya. Kemudian kita naikkan di HBT itu ada Google Reverse Image. Jadi salah satu tools untuk mencari foto. Kemudian kita naikkan, di situ sudah tinggal masukkan aja itunya. Simpanan fotonya itu dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan oleh tools itu, kemudian klik pencarian, sudah nanti di situ akan muncul. Itu tuh sebenarnya video apa, foto apa, potongan apa. Untuk video kita bisa melakukan potongan-potongan. Kita cari per frame gitu ya. Jadi kita screenshot dulu, kemudian kita masukkan, nanti akan muncul. Berarti akan muncul ketika frame ini di suatu frame tertentu ya. Nanti akan pembenaran terhadap berita itu akan yang muncul. Mirip, ya, jadi sebenarnya sangat mudah sekali. Google sudah menyediakan istilahnya tools-toolsnya, sudah menyediakan perangkat alatnya untuk melakukan cek fakta sederhana dengan Google. Makanya kalau netizen ada bilang, aduh
HP-nya smartphone. Makanya kalau smartphone jangan without smart people dong. Jadinya gini, hoax gitu kan. Ya, salah satu yang dilakukan adalah memang searching. Cuman hati-hati kalau searching menggunakan Google yang biasa kan otomatis semua hal akan muncul. Termasuk ya. adalah website atau link yang memang tidak terverifikasi. Kita kan harus melihat, harus bisa membedakan. Berarti harus pakai yang anti hoax itu anti tadi. hoax search engine, dan juga kita harus bisa melihat bahwa berita yang ada di dalam sebuah internet itu ada berbagai macam. Ada media online terverifikasi, ada media online terverifikasi, ada media opini. Hati-hati, media opini siapapun bisa membuat opini. Kita jangan terjebak menggunakan cek fakta dengan menggunakan media opini. Nah, untuk melihat seperti apa sebuah media terverifikasi atau tidak, jelas kita akan melihat dari sisi apakah media ini sudah masuk dalam Dewan Pers, seperti itu. Untuk media-media online biasanya nanti akan ada US-nya, siapakah dia, ada alamatnya jelas, dan akan lebih baik bila kita sebenarnya menjaga jari. Hati-hati, jangan sampai kita menyebarkan walaupun kita sangat ingin ini kayaknya cocok deh dengan apa yang saya mau, atau mungkin menguntungkan dari sisi kelompoknya dan sebagainya, pendukungnya dan sebagainya. Tapi hati-hati, saat sekalinya sebuah hoax itu tersebar, kita tidak tahu, bisa jadi itu menjadi karakter assassination, pembunuhan karakter. Bisa jadi nanti akan menimbulkan delegitimasi terhadap beberapa penyelenggara pemilu. Betul. Kemudian bisa jadi itu nanti akan menimbulkan kerusuhan. Hati-hati juga. Kita tidak tahu bagaimana sebuah hoax ini bekerja di masyarakat yang sebenarnya akan bisa menghancurkan, maaf, bukan hanya sebuah kota, sebuah negara bisa hancur lebur oleh hoax. Karena hoax ya. Betul. Jadi ini luar biasa. Apa tadi disampaikan ini, wah berapi-api ini Mbak. Iya, benar. Tidak berbicara masalah cek fakta, saya pengennya itu semua orang itu paham. Pengennya ini direm dulu ini kayaknya Mbak Vida ya. Jadi sekali disampaikan ini luar biasa, dan memang kayaknya semakin seru ini pembicaraan kita. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan, akan ada informasi yang kita sampaikan terlebih dahulu. Kembali jumpa lagi bersama KPU Kota Magelang di dalam acara jumpa kita. Kita akan melanjutkan obrolan seru yang tadi sudah sempat terpotong karena antusias sekali nih Mbak Vida ya. Kita lanjut Mbak Vida ya. Jadi sekarang mungkin akan berbeda ya. Kalau dulu kan ada peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Ini tadi menarik. Sekarang jarimu harimaumu ini kayaknya. Dia mau Mbak Vida untuk dilanjut yang trik berikutnya, bagaimana ketika kita ingin mengkonfirmasi terhadap berita-berita hoax. Monggo. Baik, terima kasih. Jadi gini Mbak Pur, untuk melakukan cek fakta ini kan ada banyak pisaunya. Istilahnya kita bisa menggunakan banyak sekali cara. Ada 1001 cara. Mungkin yang paling sederhana, paling gampang memang adalah menggunakan tools yang ada. Seperti yang saya sampaikan, untuk Mavindo memang sudah ada toolsnya, namanya HBT, Hoax Buster Tools. Itu ada di dalamnya, itu nanti ada berbagai macam cara untuk melakukan cek fakta. Ada AC, Anti Hoax Search Engine, kemudian ada Mavindo Searching, jadi untuk khusus untuk Mavindo, data, ya, dari Mavindo, data yang berasal dari Yudhistira, dari base datanya dari Mavindo sendiri. Kemudian nanti biasanya akan merujuk ke turnbackhoax.id. Ini adalah sebuah data hoax yang dimiliki oleh ini Mavindo ya, yang Betul, Turnbackhoax punya Mavindo. Punya Mavindo. Ya? Walaupun sering salah juga dikira punya kepolisian. Ternyata memang ini punya Mavindo, turnbackhoax.id. Kemudian ada juga kalau yang mungkin bermain Facebook, ada di FAFHH, Forum Anti Fitnah, Hasud dan Hoax. FAFHH ini merupakan grup diskusi yang juga tempat bertanya apakah ini hoax atau tidak dan sebagainya, dengan aturan main yang sudah dibuat oleh teman-teman admin. Kemudian juga beberapa platform sudah bekerja sama dengan Mavindo seperti YouTube,
kemudian Twitter, kemudian TikTok dan sebagainya menjadi TikTok ya sudah termasuk sudah menjadi yang dikawal oleh Mafindo ini luar biasa. Betul. Walaupun kami belum bisa maksimal ya, karena bagaimanapun ada beberapa aturan main untuk melakukan cek fakta itu tidak sembarangan. Kami melakukan aturan main, kami memiliki beberapa garis, beberapa aturan yang harus kita ikuti. Tidak sembarangan langsung semuanya kita jadikan cek fakta gitu, tidak, tetapi harus memenuhi beberapa syarat. Itu sudah menjadi kesepakatan internasional cek fakta karena kita bersertifikat IFCN, International Fact Checking Network. Berarti sudah masuk di dalam jaringan cek fakta internasional. Sebagai salah satu yang mendapatkan sertifikat IFCN, maka kewajiban kami adalah mengikuti aturan main. Apa sih cek fakta itu dan bagaimana aturan? Jadi nggak semua berita ini kemudian diklarifikasi apakah ini hoax bukan gitu. Betul. Ya. Kami punya beberapa aturan main, bahkan untuk melakukan cek fakta pun kami juga harus menyampaikan ini nanti cek faktanya nggak cuma 1-2 aja sebagai dasar, tapi ada banyak. Kemudian pisaunya juga ada banyak. Kalau mungkin yang sederhana yang bisa dilakukan oleh teman-teman netizen, sahabat pemilu, bisa melihat dari HBT tersebut. Di situ ada juga untuk cek foto, cek video, cek people, cek orang, apakah orang ini punya akun yang terverifikasi atau tidak. Kemudian bisa juga melaporkan hoax. Jadi kalau Anda menemukan bisa hoax, ya, kalau misalnya kita menganggap mungkin ini berita hoax kan ya, tapi ternyata kok kayak hoax, kita lapor ke Mafindo. Bisa. Atau malah kalau punya klarifikasinya, biasanya kalau di daerah kan kita akan sulit ya, kalau bukan laporan dari daerah sendiri itu kan kadang-kadang kita sulit ya. Seperti kemarin mungkin di luar pemilu ada hoax tentang anak yang kecanduan game di daerah Magelang, dan alhamdulillah kami sendiri dari Mafindo Magelang yang melakukan klarifikasi, cek fakta, dan kita langsung menuju ke lokasi, kita mengikuti sampai adiknya ini mendapatkan informasi lengkap dari pihak medis, bahkan kita meminta pihak medis melakukan klarifikasi dan sebagainya. Semua aturan main yang diminta kita laksanakan. Berarti sampai ke verifikasi faktual ya, ketika ada hoax ini, kemudian bagaimana Mafindo ini mengklarifikasi atas. Betul sekali. Ya Mbak Vida, bahkan verifikasi faktual ini kemudian nggak bisa ya menghentikan hoax gitu atau? Tidak bisa. Oh nggak bisa. Jadi berikutnya kemudian didaur ulang, tahun berikutnya muncul lagi, dan inilah yang kemudian kadang-kadang mungkin bagi beberapa cek fakta bikin capek ya. Luar biasa ini Mafindo ini memang all out di sana ya. Nah Mbak Vida, kembali lagi kita di persiapan 2024 ya. Siap. Jadi mungkin Mbak Vida ini kami selaku penyelenggara ini juga ada isu-isu. Tetapi tentu saja kami juga membutuhkan masukan mungkin yang masuk di Mafindo ini terkait dengan pemilu kemarin ya di 2019, apa ini Mbak Vida? Kalau buat kami sebenarnya segala hal yang menyangkut pemilu ini tidak akan bisa diprediksi. Karena apa? Bahkan sebuah pose dari seorang tokoh, seorang yang memang berpengaruh dan sebagainya itu bisa menjadi media atau alat untuk membuat hoax. Taruhlah kita contoh kemarin misalkan Bang Iwan Fals ya, dengan membuat sebuah pose yang pada saat itu adalah tayangan atau foto pada waktu beliau konser di tahun sekitar 2011-2012 lah. Tetapi posenya sudah lampau ya sebenarnya. Udah nggak tahu tahun berapa itu didaur ulang. Betul sekali. Foto itu kemudian digunakan untuk melakukan hoax dengan melihat posenya. Kemudian ada beberapa tokoh yang kebetulan berpose yang mungkin sedikit mendukung, seolah-olah seperti mendukung sebuah paslon dan sebagainya. Berarti ada keterpihakan. Nah, seperti itu. Kita juga sebagai netizen harus cerdas dong. Kita harus melihat ini tuh foto kapan, kapan pertama kali diunggah, acara apa, event apa. Jangan sampai hanya karena sebuah pose yang kebetulan diambil lah, diakuisisi oleh sebuah paslon, sebuah legislatif, partai dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang kan angka kita digoreng gitu ya, informasi digoreng begitu ya Mbak Vida. Betul. Nah, makanya harus belajar mengenai melihat sebuah foto dengan melihat kapan muncul pertama kali, atau melihat tanggal, atau kalau kita bisa melihat mapnya dari si
foto ini. Bisa kok sebenarnya, Bisa ya? semuanya bisa. Untuk mengakses apakah ini foto lama atau Betul, mungkin foto bisa. daur ulang begitu Bisa, ya? akan muncul tanggal, akan muncul lokasi, akan muncul penting ini kayaknya. ini akan muncul tanggal, akan muncul lokasi, akan muncul kapan pertama kali naik di sebuah internet dan sebagainya. Yang sulit memang kalau foto itu adalah foto pribadi. Ini yang kadang-kadang digoreng, jangan sangat-sangat gosong sekali, sehingga kami pun juga butuh waktu. Bahasanya ya. Nah ini, klarifikasi atau cek fakta ini butuh waktu. Karena kami harus melihat satu persatu, kita harus mengiris satu persatu dari sebuah hoax yang muncul itu, misalkan kayak video, foto itu butuh waktu. Tapi penyebarnya, kan hati-hati, jangan jadi menjadi bagian dari salah satu penyebar. Menyebarnya itu seperti kecepatan cahaya. Kita jalannya melebihi kecepatan cahaya, sementara kita melakukan klarifikasinya sudah karena sangat cepat sekali informasi sekarang ya. Betul. Cukup dengan sharing foto gitu aja. Dua kali klik share. Nah, kemarin juga ada isu menarik ini Mbak Vida. Mungkin masuk juga ya di Mavindo terkait dengan KPU yang waktu itu mendata untuk yang pemilih yang hilang ingatan. Gangguan jiwa. Betul. Karena kan memang itu ada satu keputusan MK yang kemudian akhirnya membolehkan atau syarat sebagai pemilih ini termasuk yang punya hak ya, hilang ingatan. Tetapi tentu saja kan ini ya kayak kalau di supermarket ini kan syarat dan ketentuan berlaku sebenarnya, tetapi itu kan tidak banyak dilihat oleh masyarakat. Nah ini bagaimana? Ini pernah dengar nggak ini Mbak Vida? Yang orang banyak sekali. Bahkan masuk dalam data kami. Bahkan ini ada ya betul, masuk betul, di betul. Mavindo ya. Ya bahkan kemarin juga ada sedikit yang kita sayangkan bagaimana ada penyelenggara mungkin berlatih atau simulasi, tetapi yang dimunculkan atau ditampilkan itu adalah ODGJ yang tidak memasuki syarat, tidak memiliki tidak masuk dalam syarat. Yang tidak masuk di dalam syarat itu sehingga kemudian muncullah gorengan yang mendelegitimasi dari KPU. Bahkan Bawaslu pun dapat serangan juga pada waktu itu, kenapa diam saja dan sebagainya. Kembali lagi bahwa edukasi literasi digital, kemampuan netizen untuk membaca semua informasi sampai tuntas, jangan cuma judulnya, jangan hanya terpotong-potong, jangan hanya narasi dari orang lain. Tapi kalau Anda mendapatkan link, hati-hati, bisa jadi narasinya itu berbeda dengan linknya loh. Linknya cerita tentang apa, linknya tentang apa, nah fotonya tentang apa gitu, betul sekali. Inilah yang namanya malinformasi. Betul. Jadi malinformasi ini salah satu bentuk hoax yang kami baru aja menemukan, bahwa mungkin fotonya benar, videonya benar, tapi narasi yang dibentuk ada linknya juga, tapi narasi yang dibentuk itu bisa karakter assassination, bisa juga black campaign, bisa juga memang delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Ini yang harus kita hati-hati. Sebagai netizen yang cerdas, maka kita harus membaca link itu sampai selesai tuntas. Benar nggak sih beritanya sesuai dengan narasi? Ya, betul. Kemudian videonya, apakah videonya itu memang sesuai dengan narasi, sesuai dengan link dan video, foto ini yang sering sekali, mudah sekali memantik emosi. Begitu lihat videonya, walau kok kayak gini, ODGJ kok diperbolehkan memilih dan sebagainya. Bahkan memenya itu, jadi kita sempat baca karena ramai juga di penyelenggara waktu itu, ada foto jadi orang ODGJ ini diangkat rame-rame gitu. Nah, tagging di bawahnya ini KPU mendata orang gila. Nah, ini kan sudah luar biasa. Waktu itu sempat jadi pertanyaan juga loh. Apa berarti orang gila ini boleh nyoblos? Terus gimana dong kalau orang gila? Nah, ini hal-hal kayak begini kan harus diluruskan sebenarnya. Iya, betul. Nah, ini karena kemampuan literasi digitalnya netizen kita itu masih kurang. Harusnya kan kemudian mencari tahu, apakah diperbolehkan? Apakah ada regulasinya? Apakah ada aturan mainnya yang menyebutkan seperti itu? Apa sih syaratnya? Nah, kalau sudah seperti itu kan kita tidak akan terjebak dalam hoax. Kecuali memang Anda punya maksud tertentu, ini maksudnya disinformasi. Kalau sudah disinformasi, bersiaplah berhadapan dengan hukum kalau seperti ini. Ya jangan marah kalau kemudian kesenggol secara hukum, karena memang sudah ada aturan main, karena nggak mungkin kan sebuah penyelenggara negara kemudian sembarangan tanpa regulasi, itu harusnya kita juga ke arah sana. Tapi kadang menemukan nggak nih Mbak Vida ya, kadang kan orang ini kan ya tadi pernah tayangan sebelumnya ya dengan Mavindo ini kan ada yang kayak COVID lewat salaman, bukan lewat muntilan. Nah, hal-hal seperti itu barangkali si pembuat berita ini kan memang tidak bermaksud sebenarnya ya. Guyon. Betul. Tadi disinggung sedikit, saya menarik ini ketika
jangan kemudian nanti kalau secara hukum disenggol ini jangan juga marah begitu. Nah, ini kan kadang netizen ini kan kadang juga nggak tahu batasannya ya. Bagaimana dia kemudian ini harus cerdasnya ini seperti apa ini Mbak Vida? Jadi cerdas di sini dalam arti kalau misalkan karena memang gini ya, guyonan, parodi, satir ini adalah masuk dalam kategori hoax juga. Tetapi ada syaratnya juga, tidak kemudian semata-mata masa ya kartun kemudian dianggap sebagai sebagai bentuk hoax. Tidak, asalkan tidak memiliki unsur menjatuhkan, merugikan, atau melakukan tindakan yang sengaja untuk mengunderestimate, menurunkan. Gitu. Kalau karakter assassination biasanya kan faktornya karena meme ya. Biasanya kan seseorang dengan fotonya kemudian dibuat meme, seperti yang dilakukan terhadap KPU. Ini mungkin bagi beberapa orang lucu, tapi tidak sebenarnya. Karena banyak orang yang justru percaya dan kemudian hati-hati loh, meme ini banyak sekali berefek. Misalkan seperti bagi beberapa anak muda, KPU dengan informasi meme menggotong ODGJ seperti ini, mungkin mereka akan tertawa, kemudian melupakan. Tidak bagi baby boomer, tidak bagi para pemilih yang lansia. Mereka akan melihat berita itu sebagai terpancing emosi, marah, kemudian dia akan istilahnya ya melakukan penolakan, melakukan kalau gitu saya nggak percaya lagi sama. Nah ini kan hati-hati dengan delegitimasi model seperti ini, kelihatannya guyon, kelihatannya satir, kelihatannya parodi. Makanya kalau waktu pemilu itu jari kita harus benar-benar kita nggak bang, hati-hati banget. Harus hati-hati ini dengan jari-jari ini kayaknya teman pemilih semua disampaikan Mbak Vida ini. Jangan lupa untuk belajar bagaimana caranya literasi digital, berpikir kritis, cerdas dalam bermedia sosial. Yang paling penting adalah bijak. Jangan klik share. Berarti perkembangan teknologi ini juga harus diimbangi ya dengan kemampuan untuk kita bisa menyaring sebenarnya informasi ini apakah benar atau tidak, satu itu. Kemudian untuk sharing itu tadi ya, karena 2 kali klik ini informasi sudah langsung di dalam waktu sekian detik ini tersebar ke beberapa orang gitu ya. Dan 5 orang nyebar, nanti bisa jadi nanti 50 berganda gitu ya, kayak turun ke semakin banyak gitu ya. Ya bahkan dulu ada penelitian yang menyebutkan bahwa dalam hitungan 3 menit satu hoax itu bisa menyebar 300 kali. Luar biasa, 3 menit 300 kali. Sekarang satu orang dalam satu hari ini sudah berapa berita yang kita terima? Kalau kita sharing semua ini sudah berapa berita? Luar biasa. Makanya dalam 1 tahun kita bisa jadi Kominfo sampai menghimpun 1.600 seperti itu. Ini yang luar biasa muncul di dunia internet dan banyak sekali yang masih gagap dengan kondisi situasi kemajuan teknologi yang seperti ini. Apalagi kemudian bertambah lagi dengan kemampuan editing terhadap foto, video yang luar biasa. Ini yang harus berhati-hati. Teman pemilih, luar biasa perbincangan terkait dengan hoax ini ya Mbak Vida ya. Masih berapi-api ini ya. Sebenarnya masih panjang. Masih panjang ini kalau diteruskan bisa sampai sehari semalam ini nggak selesai kita ngobrol ya. Tetapi apapun itu menarik sekali yang disampaikan Mbak Vida dari Mavindo. Ini kita sudah hampir sampai di akhir acara untuk jumpa kita. Mbak Vida, mungkin bisa menyampaikan pesan kepada teman pemilih ya menjelang pemilu 2024 ini. Silakan Mbak Vida. Baik, buat teman-teman pemilih, sahabat pemilih, terutama mungkin yang baru ya, yang remaja-remaja, maka yang pertama adalah kenalilah calonmu, kenalilah yang akan kamu pilih. Karena pilihanmu nanti juga menentukan masa depan bangsa, maka bekali diri kamu dengan cerdas berliterasi digital, cerdas dalam memilih, dengan tetap memanfaatkan teknologi untuk mencari, berarti Anda harus searching, kemudian kalau saya menyebutnya adalah stop, T, talking, observe, prevent. Jadi panjenengan melihat lagi siapa dia, kemudian melakukan pembicaraan dalam arti mendiskusikan calon ini dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, kemudian diobservasi lagi apakah pemilihan Anda adalah yang terbaik,
kemudian prevent. Jadi dalam arti saat Anda memang itu harus tertahan atau misalkan harus tidak perlu disebarkan atau ada informasi yang mungkin menyangkut hoax, maka tahanlah, kemudian antisipasi. Juga yang paling penting adalah Anda juga harus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bijak, dan juga netizen yang mampu memberikan situasi atau dunia internet yang baik, yang positif. Itu aja. Oke, terima kasih Mbak Beda, ini luar biasa perbincangan kita. Terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu. Siap. Bisa berbincang seru ini di acara Jumpa Kita KPU Kota Magelang. Teman pemilih, demikian perbincangan kami pada acara Jumpa Kita kali ini. Nantikan acara Jumpa Kita dengan tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami, KPU Kota Magelang. Teman pemilih, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Saya Purwanti Juli Wardani mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.